Baik, kita langsung saja untuk masuk ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab, di mana saya akan membacakan aturan sebelum teman-teman bertanya. Nah, aturannya itu sesi tanya-jawab ini insya Allah akan terdiri dari satu termin. Kalau seandainya waktunya cukup, kita akan lanjut lagi. Nah, masing-masing peserta dapat menuliskan nama, underscore, instansi, underscore, pertanyaannya ditujukan kepada siapa, dan selanjutnya moderator akan memilih penanya, dan kemudian penanya dipersilakan menyampaikan pertanyaan melalui voice, tapi bisa di-unmute dulu itunya. Ya. Ya, mohon maaf. Tadi saya ada kendala jaringan. Oke. Baik, ini ada pertanyaan dari, langsung saja saya pilih, yaitu dari Dwi Ajni Safarwati dari Universitas Pendidikan Indonesia, ingin bertanya kepada Dr. Edi. Oke, kepada Dwi dipersilakan untuk menghidupkan mikrofonnya. Ya, halo. Halo, Dwi. Perkenalkan ya, sebelumnya nama saya Dwi Ajni. Izin bertanya, Dok. Ya. Tadi kan sempat dibahas ya mengenai VCO, itu tuh dapat mencegah virus. Nah, itu sebenarnya karena apa gitu? Apakah mengandung kurkumin seperti tadi yang sudah disampaikan seperti kunyit ya, atau apa? Kemudian yang kedua, untuk kunyit itu caranya itu diekstrak secara terus-menerus atau bagaimana? Nah, apakah dari industri rumahan kan seperti jamu kan kadang-kadang mengandung bahan-bahan herba ya, apakah bisa juga gitu dari membuat di rumah sendiri, industri rumahan dapat membuat pencegahan untuk COVID-19 seperti jamu, seperti itu, Dok. Terima kasih. Ya, oke, makasih Dwi. Jadi penggunaan, saya beri ini langsung dijawab ya. Oh iya, boleh dokter dijawab. Melompati hostnya. Jadi Dwi, pertama kali VCO dipakai untuk virus corona itu di Filipina memang. Dan tapi dia berbeda dengan kunyit ya. Kalau kunyit itu kan mengandung kurkumin tuh. Dia bisa ngikat virusnya supaya tidak nyerang sel sehat. Tapi kalau VCO ini itu mereka bilang langsung membunuh virusnya, dan ada beberapa penelitian juga dari sana. Dan kalau di Indonesia belum ada penelitian yang khusus yang mendalam mengenai VCO, jadi kita mesti lihat referensi dari Filipina. Tapi kalau di Indonesia itu kita lebih banyak melihat pada namanya case study. Case study itu belum sampai ke penelitian, tapi banyak orang-orang yang kemudian melaporkan, dan juga bahkan para dokter melaporkan VCO ternyata memang
bermanfaat gitu ya. Jadi itu mengenai VCO. Nah, yang kedua itu mengenai herbal ya, dalam hari ini kunyit atau temulawak itu mengandung namanya kurkumin tadi. Nah, itu ada dua cara pembuatan. Kalau yang di pabrikan, di beberapa UKM juga kami buat itu dengan ekstraksi sederhana. Nah, ekstraksi itu bisa menggunakan air, misalnya kunyitnya di apa namanya, di blender gitu ya, yang sederhana lah. Kemudian dikasih air, diaduk, disaring, nanti airnya diuapkan dengan suhu rendah. Ya, itu nanti akan ada serbuk yang halus, itu sudah berupa ekstrak. Nah, cara yang kedua itu dengan mencampurkannya dengan etanol, ya, alkohol 96%. Nah, itu di blender kayak tadi, kemudian habis ditambahkan alkohol, diaduk, dibiarkan 2-3 jam, kemudian disaring, alkoholnya nanti diuapkan, itu jadi ekstrak juga. Nah, tapi itu lumayan rumit. Nah, kalau untuk yang kita buat sendiri, ya, yang kebanyakan kita buat, itu tidak dilakukan ekstraksi, namun dibuat dengan dua cara. Pertama segar gitu ya, jadi misalnya diparut gitu. Nah, kunyitnya diparut, kemudian ditambahkan gula aren atau gula Jawa. Nah, kemudian tambahkan asam sedikit atau jeruk lemon sedikit, aduk-aduk langsung diminum. Baik dengan hangat ataupun dengan dingin gitu ya. Itu bisa ya. Cara kedua itu dilakukan pengeringan ya, yaitu dikeringkan. Nah, di slice dulu tipis-tipis 1 mili, dikeringkan. Kemudian biasa kalau saya pengeringan dengan food dehydrator yang kecil ya. Terus setelah dikeringkan nanti dia menjadi mengering dan dia bisa tahan awet selama 2 tahun tanpa bahan pengawet. Itu dijual dalam kantong teh herbal ya, kan sekarang banyak tuh tea bags itu bisa dibeli di toko online, masukin situ. Jadi apa namanya, kunyit tapi sediaannya seperti teh celup seperti itu ya. Itu lebih banyak juga orang yang suka. Nah, yang baru yang saya kembangkan lagi itu namanya beras kunyit. Jadi beras itu ya, pertama berasnya dicuci, kemudian dikasih parutan kunyit. Jadi kira-kira kalau 1 kilo beras, kunyitnya itu 50 gram ya, atau 75 gram, diparut, kemudian diremes-remes di beras itu, dibiarkan mulai apa namanya, dibiarkan kira-kira 2 jam, 3 jam, kemudian dikeringkan ya. Nah, mengeringkannya bisa disangrai atau menggunakan food dehydrator. Nanti jadinya berasnya warnanya kuning. Nah, itu beras itu sangat sehat itu. Dan rasanya enak. Mirip-mirip kalau di Sunda itu kayak nasi tuk-tuk gitu lah. Mirip-mirip itu rasanya ya. Seperti itu. Bisa dicampur dengan bumbu yang lain. Jadi banyak variasi makanan-makanan sehat yang menggunakan kurkumin yang bisa untuk melawan virus itu. Seperti itu. Itu ya. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Mungkin Dwi bisa dimengerti ya jawaban dari dokter tadi. Baik, langsung saja kita pilih yang ingin bertanya selanjutnya, yaitu Fikraman Wardani dari Kota Bima NTB yang ingin bertanya kepada Bapak Mikdad. Oke, kepada Fikraman silahkan di-unmute mikrofonnya dan silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar, Kak? Yes? Iya. Ya, bisa. Oh ya. Saya ingin menanggapi tentang kurva tadi, yaitu untuk mengambil titik tengah antara kesehatan dan ekonomi. Justru saya melihat apakah dengan dilakukan tindakan seperti itu justru akan membuat ekonomi kita akan semakin lama akan semakin memburuk. Karena seperti yang Bapak katakan tadi bahwa dalam inti dari permasalahan ini adalah kesehatan. Ya, jadi kata kunci yaitu dalam perang ini adalah sektor kesehatan. Apabila kemudian semakin lama masalah kesehatan ini akan dibiarkan, justru masalah ekonomi pun akan semakin lama membekali. Jadi bagaimana tanggapan Bapak tentang strategi tadi? Oke. Saya jawab aja ya. Ya. Jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan juga gitu. Benar bahwa yang dikatakan oleh Mas Fikraman ya, bahwa kunci dari penanganan COVID ini ya kesehatan gitu. Karena memang ya masalahnya di situ gitu. Masalahnya adalah kita menghadapi sebuah pandemi, maka salah satunya cara adalah gimana caranya ditemukan obat, gimana ditemukan vaksin, dan seterusnya.
Hanya saja memang apakah kemudian kita sebagai orang-orang yang tidak bergerak di bidang kesehatan ini hanya bisa berpangku tangan gitu. Itu kan menjadi sebuah pertanyaan sendiri juga gitu. Apakah kemudian kita jadi harus selalu di rumah saja, lalu siapa yang akan makan, maksudnya siapa yang akan memberi kita makan, siapa yang akan apa namanya membantu kita, siapa yang kemudian akan memenuhi kewajiban sehari-hari kita. Ini yang kemudian menjadi sebuah dilema juga gitu. Jadi memang akan muncul pada dasarnya gini. Yang saya harapkan juga sebenarnya, saya tidak tahu tapi saya harapkan juga adalah mudah-mudahan kebijakan yang diambil pemerintah ini memang apa namanya lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya gitu. Manfaatnya dalam artian apa? Manfaatnya adalah ekonominya kita jalan, mudorotnya adalah ya pandemi, jumlah positifnya bertambah makin banyak gitu. Harapannya dengan adanya seperti ini, dengan pemerintah ketika kemudian mengeluarkan kebijakan new normal, mereka sudah tahu bahwa ekonominya ini akan jauh memberikan manfaat lebih banyak dibandingkan semakin apa namanya korban yang lebih banyak. Artinya biaya yang muncul karena kesehatan akan jadi lebih sedikit dibandingkan manfaat ekonominya gitu. Artinya kan manfaat lebih banyak daripada mudorot ya. Tapi bukan berarti kemudian mudorotnya juga nggak ada sama sekali ya, pasti tetap ada gitu. Pasti akan ada peningkatan, meskipun yang kita harapkan peningkatannya nggak terlalu banyak. Saya tidak menilai bahwa ini berhasil atau tidak, itu saya kembalikan lagi kepada teman-teman. Tapi yang saya pengen bilang adalah ya yang tadi saya bilang itu kita tidak punya pilihan lain sih dalam konteks seperti ini. Pemerintah dalam konteks ini tidak punya pilihan lain juga, karena kalaupun tadi kita benar-benar mau hanya menunggu teman-teman di bidang kesehatan ya, ya kita nggak tahu kita berapa lama kita bisa bertahan tanpa makan itu, tanpa daily activities dan segala macamnya gitu. Yang kita harapkan adalah ya benar-benar pemerintah dan sudah apa ya, tidak hanya sekedar oh yang penting kalian jalan, yang penting kalian berekonomi, beraktivitas, tapi mereka juga sebenarnya sedang menyiapkan langkah-langkah lainnya, baik itu mendukung sektor kesehatan untuk segera menemukan vaksinnya, menemukan obatnya dan segala macam, lalu juga meningkatkan kapasitas kesehatan dan segala macam, sehingga kalaupun nanti ada peningkatan korban, mereka siap menangani itu dengan baik. Dan sebenarnya kalau saya lihat dalam hal ini bukan pemerintah ya, sektor kesehatan kita patut diapresiasi dengan sangat baik, karena meskipun di new normal ini mungkin positifnya banyak, tapi korban meninggal juga kan menurun sangat drastis ya kalau saya bilang dibandingkan di awal-awal dulu gitu. Persentasenya turun cukup jauh. Jadi sebenarnya mungkin ya apa namanya, mudah-mudahan ini sudah langkah terbaik lah buat kita semua gitu untuk itu gitu. Makanya kembali dalam konteks kita sebagai individu yang bisa kita lakukan ya kita jaga diri kita aja untuk itu gitu. Jadi benar bahwa memang mungkin akan banyak atau akan meningkat jumlah probabilitas banyaknya orang yang mungkin terinfeksi COVID. Mungkin juga dalam sisi kesehatan akan muncul biaya tambahan karena kita membuka new normal, tapi jangan lupakan juga dan manfaat ekonomi juga yang sebenarnya mau nggak mau kita nggak bisa lupakan itu dalam konteks ini gitu. Ya makanya mudah-mudahan ini jalan terbaik lah gitu buat kita semua. Tinggal bagaimana kemudian kita terus jaga kesehatan, jaga aturan yang diikuti prosedur yang ada, banyak doa aja semoga cepat selesai urusan-urusan ini. Gitu sih rekaman. Jadi kita coba kita lihat dua sisi ini secara bersamaan lah, kayak gitu. Ya, baik. Terima kasih Bapak penjelasannya. Oke, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Mega Safira dari UIN Jakarta yang ingin bertanya kepada Dr. Edi. Silahkan Mega untuk mengaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah memaparkan dan juga kepada moderator dan juga host. Saya ingin bertanya, sebelumnya saya prihatin dengan tenaga medis yang banyak sekali yang gugur dalam menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan untuk mengatasi pasien COVID-19 ini. Sebenarnya apa penyebab terbesar sebagai faktor kematian, mengingat para dokter tersebut yang sudah bekerja dengan baik dengan memakai alat pelindung diri atau APD dengan lengkap, dan diketahui penyebab apa ya, virus tersebut itu terkontaminasinya lewat droplet dan apa ya, apakah faktor kelelahan atau mungkin juga tadi yang sudah Bapak sebutkan sebelumnya, mungkin virus itu menempel pada meja atau pintu atau bagaimana dengan penjelasannya dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Oke, makasih Mega. Mega sampai sampai saat ini ya itu belum ada data tuh. Kenapa dokter itu meninggal, ketularannya dari mana gitu kan? Tapi yang jelas dia sudah ketularan sih. Cuman belum ada data ini kenapa ya ketularan ya. Tapi memang ada beberapa hal. Nah, diduga nih salah satunya itu karena faktor kelelahan fisik ya. Jadi kalau misalnya kita udah pakai APD gitu kan, udah lengkap ya. Terus itu cara buka APD-nya salah, itu kena virus juga tuh, baru buka APD tuh ya. Terus bisa juga kita pas pakai APD nih, misalnya di Wisma Atlet kita pakai APD. Kita istri saya dokter gigi, dia juga pakai pelindung ya. Nah, saya punya teman juga, dia spesialis radiologi. Nah, dia lengkap sih penjaganya lengkap. Kemudian dia kena COVID gitu. Lihat-lihat kenanya di mana, ternyata di waktu potong rambut itu. Diduganya di situ ya, karena salah satu tukang kapster salonnya itu belakangan ketahui dia kena COVID gitu ya, jadi kemungkinan ketularan di situ. Jadi faktor penularannya bisa di mana-mana, tapi ya sedapat mungkin kita melakukan perlindungan diri ya. Yang kalau dalam virus corona ini itu siapa sih yang bisa apa sih yang bisa membunuh virus? Kan ada yang meninggal, ada yang sembuh tuh ya, salah satunya obat-obatan itu membantu. Tapi terutama pada waktu infeksi itu masuk, yang paling berperan tuh bukan obat. Seringkali kan kita juga nggak ketahuan kapan virusnya masuk gitu kan, masa inkubasi. Yang berperan adalah daya tahan tubuhnya, itu yang berperan gitu ya. Nah, masalahnya daya tahan tubuh itu akan drop ya, akan lemah pada waktu kita kecapean tuh, itu melemah tuh. Jadi udah minum vitamin tetap aja bisa kena seperti itu ya. Nah, salah satunya dari itu. Jadi penting untuk memperbaiki daya tahan tubuh itu. Kira-kira begitu sih. Jadi tapi tenaga medis tetap ekstra, udah ketat banget tuh hati-hatinya. Kadang-kadang nggak ketemu keluarga loh, kadang-kadang itu kan karena dia tenaga medis itu diidentikan dengan orang yang membawa virus gitu. Ya, meskipun dia sudah pakai APD. Jadi kalau ini di karantina juga 14 hari gitu rata-rata kalau mau ketemu keluarganya gitu. Nah, kalau sehari masuk, sehari enggak, giliran di rumah sakit ya nggak bisa pulang juga gitu kan. Seperti ini ya. Ya, kira-kira begitu ya, Mega. Ya. Mungkin itu jawaban dari Dr. Edi untuk Mega. Ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Evi Nur AF dari Universitas Veteran Bangun Nusantara. Ingin bertanya kepada Dr. Edi, ya kepada Evi dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator dan juga narasumber ya, karena sudah mempersilahkan saya untuk dapat bertanya secara langsung meskipun hanya via Google Meet. Jadi di sini Pak Dokter, sebelumnya saya mohon maaf ya izin bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwasanya salah satu ramuannya itu kan ada temulawak dan kunyit. Nah, apakah ada efek sampingnya penggunaan secara intens, jadi setiap hari digunakan, itu kira-kira ada efek sampingnya apa tidak ya Pak Dokter? Lalu jika ada efek sampingnya, lalu dosisnya itu yang aman, bagaimana agar masyarakat itu bisa mengkonsumsinya tanpa harus takut efek sampingnya nanti? Seperti itu Pak Dokter. Oh ya. Ya, udah, Evi, udah ya? Dengar? Ya, udah. Maksudnya saya kira mau nanya lagi. Oke, ya Evi, makasih pertanyaannya. Jadi dosis atau takaran ini saya udah ini Pak. Oke, dosis atau takaran nggih. Nah, jadi dosis atau takarannya itu untuk yang segar ya, itu 30 sampai 50 gram. Jadi ini saya anggap yang bukan yang ekstrak gitu, yang segar, yang diambil dari kebun. 30 sampai 50 gram per hari itu nggak menimbulkan efek samping ya. Jadi itu aman sih dikonsumsi tiap hari, itu aman. Sebetulnya kalau di Jawa ya, di Jawa Tengah itu
dalam makanan sehari-hari itu memang sudah banyak menggunakan kunyit gitu kan, dalam bumbu-bumbunya gitu. Itu termasuk gitu. Itu termasuk yang 30 sampai 50 gram itu. Jadi tidak harus sengaja maksudnya bikin minuman kunyit asam gitu, enggak sih. Jadi bisa aja masuk dalam bumbu-bumbu makanan seperti itu. Begitu, Evi. Ya, baik. Mungkin itu jawaban dari Dokter Edi kepada Evi. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada teman-teman yang lain. Jika ada ingin bertanya lagi kepada narasumber kita, dipersilakan. Masih ada cukup waktu untuk satu orang penanya lagi. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Kirimkan formatnya di komentar Google Meet-nya. Oh, ini dari Fikraman ingin bertanya lagi. Boleh Fikraman, silahkan ditujukan kepada siapa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Edi, bisa Mbak? Waalaikumsalam. Seperti yang dikatakan tadi bahwa peluang munculnya virus-virus baru ini akan selalu muncul tiap abadnya. Menurut Pak Dokter, langkah antisipatif seperti apa yang bisa kita lakukan di masa depan untuk mencegah tertularnya virus seperti saat ini? Karena bisa kita ketahui bahwa saat ini kita telah kecolongan sekali. Halo? Ya, saya dengar Pak Fikraman. Ya, mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih. Ya, Fikraman. Jadi sebetulnya ya di sekitar kita memang selalu ada virus, bakteri, jamur, itu memang selalu ada gitu kan. Nah, baik virus yang lama atau virus yang baru gitu. Kalau virus yang lama kayak demam berdarah gitu kan, itu virus yang lama. Ya, sekarang yang baru ini virus COVID ya. Nah, jadi mana yang apa yang perlu kita, itu penting sekali menjaga daya tahan tubuh. Itu benar-benar deh mutlak itu. Sekarang kita nggak ngomongin COVID deh, ngomongin demam berdarah aja. Apakah orang digigit nyamuk demam berdarah pasti kena demam berdarah? Ya enggak juga gitu kan. Nah, kalau daya tahan tubuhnya lemah ya dia kena gitu. Kalau enggak ya dia nggak kena. COVID juga demikian gitu kan. Kalau daya tahan tubuhnya kuat ya dia virusnya mati gitu ya. Kalau atau paling enggak dia jadi OTG gitu kan, orang tanpa gejala karena virusnya bisa terkendali seperti itu ya. Nah, jadi penting menjaga daya tahan tubuh. Terus caranya bagaimana? Makanan sehat itu sangat berperan gitu ya. Jadi makanan mengandung vitamin C dan vitamin E itu berperan untuk daya tahan tubuh. Vitamin C itu membooster imun sistem, vitamin E itu untuk membentuk sel-sel baru, terutama sel-sel darah putih untuk melawan virus, bakteri, dan jamur tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya menjaga kebersihan gitu kan. Nah, kebersihan makanan, kebersihan diri itu perlu gitu. Jadi dua hal itu ya. Nah, beberapa itu bisa ditambahkan herbal gitu kan. Seperti misalnya kunyit tadi itu untuk melawan virus COVID itu bagus ya. Beberapa menggunakan buah merah itu juga bagus. Nah, kalau di daerah NTB itu ada satu makanan yang bisa melawan bakteri, tapi belum pernah diuji pada virus nih. Tapi untuk melawan bakteri itu kalau kita riset, saya sering lakukan riset juga. Itu ditaruh di cawan petri. Cawan petri itu kayak agar-agar gitu, kayak mangkok kecil gitu ya. Itu di situ dikembangbiakan berbagai jenis bakteri, Streptococcus, Staphylococcus apa. Terus kita tetesin saya teteskan itu menggunakan madu sumbawa. Nah, itu ternyata bakterinya mati loh itu. Seperti itu ya. Jadi itu bisa untuk melawan bakteri. Jadi kalau orang-orang kena flu gitu ya, batuk pilek gitu misalnya, radang tenggorokannya sakit gitu, dikasih 2 sendok makan madu sumbawa, asal jangan langsung minum, 15 menit jangan minum. Ya telan ya, itu terasa langsung perbaikannya
beberapa kali minum itu bisa sembuh gitu ya. Nah, tapi memang belum pernah diuji pada COVID sih untuk ini ya. Ya siapa tahu nanti bisa. Jadi beberapa makanan minuman sehat seperti madu, seperti tadi itu kunyit, lemon ya, itu vitamin C juga bisa didapatkan secara alami dari buah lemon. Nah, tapi bukan airnya gitu, bukan airnya aja. Nah, airnya itu mengandung punya potensi untuk daya tahan tubuh itu hanya 5%, tapi 95% ada di kulitnya. Jadi dibuat yang disebut lemon infusion. Ya, itu meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau saya kemana-mana, malamnya saya bikin lemon infusion kan, lemon yang di slice gitu, dikasih lemonnya satu, air putihnya 1 liter kan, dibiarkan semalaman, besok dibawa, masukin botol, dibawa gitu ya. Itu improve daya tahan tubuh bagus secara alami seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya, pertama daya tahan tubuh ditingkatkan, yang kedua kebersihan diperbaiki. Kira-kira begitu ya, Fikraman. Teman-teman, tadi kita sudah bahas mengenai perspektif kesehatan. Jadi semua yang saya sampaikan tadi itu sebagian mungkin akan ikutin, teman-teman akan ikuti, sebagian lagi mungkin akan cuekin aja gitu kan. Tapi pesan saya, kalau teman-teman ikuti protokol kesehatan yang baik gitu ya, teman-teman bukan hanya menjaga keselamatan diri sendiri, namun juga menjaga keselamatan orang lain. Dan itu teman-teman kalau lakukan protokol tadi dengan benar, dengan betul gitu ya, teman-teman menjadi salah satu pahlawan untuk Indonesia dalam melawan COVID. Jadi maju terus, kita pasti bisa melawan COVID. Itu Febri. Baik, terima kasih dokter. Lanjut kepada Bapak Mikdad, dipersilakan closing statement-nya. Ya, mungkin kalau dari saya kurang lebih sama sih. Saya selalu bilang sama siapapun itu bahwa yang terpenting buat kita adalah ya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, dan yang paling sederhana adalah dengan kita menahan diri kita dari hal-hal yang tidak perlu kita lakukan pada masa COVID, karena percayalah ketika kemudian kita terkena sesuatu ya, maksudnya mungkin terinfeksi COVID atau mungkin gitu ya, yang kita rugikan tidak hanya diri kita gitu, tapi banyak orang, itu tenaga kesehatan kita rugikan, orang di sekitar kita rugikan, bahkan mungkin orang-orang kita sayangi. Oleh karena itu perhatikan itu, jangan tahan diri kita dulu gitu sampai kemudian kondisinya benar-benar sudah kondusif gitu, karena selalu banyak yang bilang ya bahwa garda terdepan itu bukan tenaga kesehatan, tapi kita sendiri sebagai orang yang kemudian bisa menjaga diri kita sendiri. Mungkin itu dari saya juga, Febri. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk para narasumber kita. Terima kasih banyak atas semua materinya. Semoga informasi dan ilmu yang disampaikan bisa berguna untuk kita semua.